Ada yang sudah sampai kepada kedudukan Imam Ghazali, ahli akidah, kelompok manapun mendebat beliau kalah. Selevel Imam Ghazali itu masih bermursyid. Zikrullah itu, ma'rifatullah itu, salawat, rindu kepada Rasulullah itu lezat. Tapi kalau kolbu kita sedang sakit, itu kolbunya mau muntah. Bukan salah zikirnya, bukan salah salawatnya, tapi ada yang masalah di dalamnya. Sholat itu puncak penyembahan hamba kepada Allah. Maksud di dalam hadis ini bukan sekedar hati atau jantung yang daging itu, tapi itu jantung rohani. Perumpamaan orang yang zikir seperti orang hidup, orang yang tidak zikir seperti zombie, orang mayat di jalan. Ingat beliau, kolbu sembuh. Hebat ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Apabila idza suluhat atau salahat, dua-duanya boleh dibaca, salahal jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila dia rusak, fasadat itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah tubuh semuanya. Lalu di ujung baginda Rasulullah SAW mengatakan, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah qalbu. Qalbu menurut ahli kedokteran itu jantung. Dia dirusuk sebelah kiri, di bawah susu kita, dua jari di bawah, sedikit agak ke tengah, tapi sudah kiri. Punya jantung kan? Coba dilihat. Dia oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menulis satu judul bab, judulnya Ajaibul Qalb. Apa judulnya? Ajaibul Qalb. Karena thariqat kita, tasawuf Ahlus Sunnah itu tasawuf yang sudah disusun dengan bagus dan rapih manhajnya oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali ini ngambil talqin kepada Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ngambil talqin kepada dua syekh. Pertama Abul Qasim Al-Hushaimi. Lalu Abul Qasim mengatakan, hai Abu Ali, kamu cari guru saya namanya Abul Hasan Al-Kharqani. Ini ada gempa ya. Sudah belum? Nah, kalau nyetel sebelum ngaji Pak ya, nanti jamaahnya marah. Kalau saya mah nggak apa-apa, paling kesel doang. Sudah ya, cukup ya? Oke. Nyetel kolbu ini mirip-mirip kayak nyetel ini. Betul, harus sabar dikit ya, nggak boleh kesel, katanya di tasawuf. Imam Abu Ali Al-Farmadi mengambil talqin zikir kepada siapa tadi? Abul Qasim Al-Kushairi. Lalu Abu Ali Al-Farmadi ini karena mengalami ahwal dan maqamat yang berat, maka ia disuruh untuk lebih dalam mengaji maqam dan ahwal kepada Imam Abul Hasan Al-Kharqani. Lalu sanad ini bersambung nanti kepada imam kita, yaitu Sayyid Taifah Abu Yazid Al-Bustami, dan jalur yang lain kepada Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini pecah dua jalur ke atas, satu jalur Sayyidina Abu Bakar, satu jalur Sayyidina Ali. Jadi selevel Imam Bukhari punya mursyid, padahal dia sudah ahli fiqh, dia sudah ahli akidah, dia sudah bergelar Hujjatul Islam. Ada yang sudah sampai kepada kedudukan Imam Ghazali, ahli akidah, kelompok manapun mendebat beliau kalah. Hatta gurunya sendiri heran melihat beliau ini kok lebih cerdas daripadaku. Gurunya Abdul Ma'ali Al-Juwaini
Ketika Imam Ghazali masih muda, langsung nulis kitab. Gurunya belum perintah. Apa kata gurunya? Ataj'aluni mayyitan wa ana hayy. Apakah kamu menganggapku mati padahal aku masih hidup? Maksud Imam Juwaini, jangan nulis dulu sebelum matang ilmunya. Jangan mengajar dulu sebelum matang ilmunya. Gitu. Akhirnya matanglah ilmunya. Dan Imam Juwaini sendiri memuji Imam Ghazali sebagai lautan yang sangat dalam. Ini pujian guru kepada murid. Tadi kami bolak-balik nyebrang laut. Saya nggak berani nyebur ke dalam. Kaki tangan aja cek, asin juga. Kami ziarah kepada anaknya Maulana Ishaq ya, di Pulau Tulung ya. Lalu dikasihlah nama sama orang Sudan. Saya tanya kepada orang yang kakeknya dulu punya pulau itu namanya Pak Haji Tarik Adnan. Kita temu beliau, saya tanya, katanya ini dulu punya salah satu kakeknya. Benarkah itu dulu tempat kuburan? Betul, dulu banyak makom di situ ya. Jadi itu bukan mafia kuburan yang buat itu ya. Jadi beneran dulu ada makom ya. Itu laut, Masya Allah, walaupun indah, tapi kita nggak berani juga terjun ke dalamnya. Dan Imam Ghazali itu terjun ke dalam lautan ilmu dan dia selamat. Imam Ghazali yang sudah menjadi imam mufti mujtahid dalam bab fiqh, dalam bab aqidah, itu masih merasa resah dirinya, apa yang kurang padaku? Maka dia kemudian tinggalkan semua pengajarannya. Dia di rumah, jadi kamar. Sudah hampir 15 hari dia nggak keluar-keluar, nggak bisa ngomong. Kenapa? Dia mengerti teori berzikir tapi tidak menikmati rasa berzikir. Dia tahu dalil salawat tapi tidak merasakan rindu kepada yang disalawatkan. Dia tahu semua dalil, udah mengerti. Jadi orang-orang hari ini yang mengatakan Imam Ghazali ini hadis-hadisnya palsu, itu tidak mengenal Imam Ghazali. Itu kitab Ihya, Bapak Ibu, lebih daripada 5.000 riwayat mukarrar. Lalu kalau tidak berulang, kira-kira ada sekitar 4.500 lebih, bahkan 4.800. Jika hadis palsunya ada 300, masih sisa 4.500. Tapi setelah dicek ternyata bukan palsu juga. Ahli hadis beliau kalau hidup zaman ini. Coba, ada nggak doktor hadis zaman sekarang hafal 4.000 hadis? Di luar kepala ada? Yang ngaku-ngaku ahli hadis, doktor hadis, lalu kritik Imam Bukhari, Imam Ghazali, mampukah dia baca hadis tanpa melihat kitab? 4.000 ada nggak? Saya setengahnya dulu pernah, Bapak Ibu. Pernah hafal 2.000 hadis. Dulu, waktu masih ngajar di Ma'had, karena setiap hari kami menghafalkan minimal 5 hadis. Jadi setiap pagi, 15 tahun saya ngapalin 5 hadis, hitung aja. Lebih dari separuhnya dengan sanadnya dulu. Tapi karena semenjak pandemi ini sudah nggak ngajar hadis seperti dulu lagi, karena sudah keluar juga dari pesantren sebelum pandemi. Karena saya kemudian terpanggil untuk lebih fokus kepada surau zikir, zawiyah zikir, ribat zikir. Maka saya pending dulu ngaji hadisnya, tapi tetap ngaji hadis. Itu di situ kita tahu, wow, Imam Ghazali. Imam Ghazali luar biasa. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang merendahkan Imam Ghazali dalam ilmu hadis, ayo ya, uji hadismu dengan kitab Ihya. Uji kekuatan hadismu dengan kitab Ihya. Ini karena banyak orang hari ini ilmu sedikit, adab tidak punya ya, lalu menghina Imam Ghazali. Beda paham boleh. Imam Ghazali itu beda dengan gurunya, berkhilafiyah dengan gurunya itu biasa. Nanti jangan heran, nanti saya dengan beberapa ulama itu beda paham, itu biasa aja. Umat gak usah resah. Mungkin nanti saya dengan Kiai Lukman ini ada beda paham dalam fikih, gak ada masalah. Kami tahu cara berbeda. Tapi umat kadang tidak tahu cara berbeda. Diadulah dua ustaz, dua kiai. Ustaznya hatinya mati, tengkarlah si ustaz berdua. Nah, insya Allah beliau nggak begitu, saya nggak begitu, insya Allah ya. Karena kami belajar kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali, lagi-lagi selevel Imam Ghazali, hafal ribuan hadis. Beliau hafal semua ayat hukum Quran, hafal. Kata beliau, nggak mesti di masa beliau sampai masa sekarang tentu berlaku. Mufti, ahli fatwa, ahli hukum hafal semua ayat. Cukup hafalkan sekitar 400-an ayat hukum, boleh dia menjadi ahli fatwa.
Begitu Imam Ghazali memudahkan jalan untuk ulama sekarang. Loh, kok ulama sekarang kurang ajar ngeritik beliau dengan cara tidak sopan? Ngeritik itu ada caranya. Imam Ghazali selevel itu. Kata Imam Zahabi setelah beliau, seandainya Imam Ghazali ngaji hadis seperti kami, la sabaquna, dia akan melewati kehebatan kami. Yang ngomong Imam Zahabi ini makomnya seperti Imam Bukhari di masanya. Selevel beliau masih mencari mursyid. Dan dengan tawadhu saya kaget kepada Kiai di Lirboyo, Kiai Kafang, kiainya beliau. Itu saya kaget, Pak. Seorang kiai itu bertanya, apa kata beliau? Imam Bukhari itu ada guru dalam tasawuf atau mursyid kah? Tanpa ada beban beliau tanya begitu. Betul-betul tidak pura-pura tawadhu. Kan ada orang pura-pura tawadhu. Ini nggak ada. Betul-betul beliau berbicara dengan tangannya. Semoga Allah sehatkan beliau kalau sedang sakit. Jika sehat, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu saya katakan, Afwan Pak Kiai, betul di dalam Ihya disebutkan nama mursyidnya 2 kali, yaitu Abu Ali Al-Farmadi. Dalam kitab Al-Maqsad Al-Asnad di ujung kitab disebutkan nama Abu Ali Al-Farmadi untuk ketiga kali. Dan ada guru-guru beliau yang lain. Lalu aneh kalau ada orang hari ini mengatakan cukup baca kitab Ihya, nggak usah punya mursyid. Itu kiai bullshit. Ini boleh nih, kita terang-terangan nih Pak. Mau sehat nggak kalbunya? Mau sehat kalbunya? Selevel Imam Ghazali itu masih bermursyid. Kita ini siapanya? Kata Syekh, ayah dari guru saya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya mengaji ke anaknya Syekh Taufik. Kukunya Imam Ghazali afdal minni. Apa artinya? Kukunya Imam Ghazali, Azfarul Ghazali, afdal minni, lebih afdal daripada aku yang ngomong ini doktor, imam, ahli fatwa, ahli tasawuf, ahli akidah. Namanya Syekh Asy-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini syahid lagi ngajar tafsir Quran, dibom oleh kelompok teroris. Betapa hinanya hati mereka, jahatnya hati mereka. Orang ngajar Quran di tempat yang suci bernama masjid, di atas mimbar simbol keulamaan, itu beliau dibom. Dibom ditembak. 2013 saya masih ingat, saya lagi kuliah doktoral waktu itu, dan yang ngajar kita waktu itu Abu Ya Sayyid Abil Munawwar, doktor juga. Itu doktornya Mekah Madinah. Kalau saya ini dokter, masih dokter Jakarta. Walaupun ngajinya sempat ke orang Arab. Kalau saudara ini cukup ngaji kepada orang Arab ma'lum. Bukannya Arab ma'lum. Itu yang kenal Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, nanti cek ya, di googling siapa beliau. Itu ahli fatwa, S1, S2, S3 di Al-Azhar. Orang saat itu doktor masih sedikit, beliau sudah jadi doktor. Ahli fikih, ternyata beliau ini punya mursyid, ayahnya sendiri, kakeknya sendiri. Mula Ramadan Al-Buti. Kata beliau, ini kitab yang paling disukai oleh ayahandaku, Mula Ramadan Al-Buti. Saya usut, saya tanya, ternyata tarikatnya Naqsyabandi, hizibnya Hizib Nawawi. Ya, tahu ini Hizib Nawawi? Saya dapat Hizib Nawawi ini dari banyak guru, salah satunya dari guru kita di Banjar, murid dari masyayikh di Mekah. Ya, terlepas dari semua itu, kalau badan sakit, datang kemana Pak? Dokter. Ya. Kalau hati sakit, datang ke dukun ya. Hatiku sakit, bukan yang sakit yang itu. Kalau hati berpenyakit, datangnya ke siapa? Nah, saya sering nih kasih analog kias ini, tolong disimak. Ciri-ciri badan sehat, makan makanan yang nikmat, itu tanpa halangan. Misalnya kalau orang Batam ini sukanya apa? Seafood. Itu makan seafoodnya lahap. Tapi coba kalau kolesterol sedang naik, mulutnya lagi sedang sariawan, makan seafood gimana? Badan kita nolak. Badan sedang demam, panas tinggi, orang buat sop iga. Sop iga itu nikmat Bapak Ibu. Tapi kalau badan sedang demam, mau muntah. Zikrullah itu, ma'rifatullah itu, salawat rindu kepada Rasulullah itu lezat. Tapi kalau kolbu kita sedang sakit, itu kolbunya mau muntah.
bukan salah zikirnya, bukan salah sholawatnya, tapi ada yang masalah di dalam. Doa itu mukul ibadah, doa itu inti ibadah, sholat itu puncak penyembahan hamba kepada Allah. Kalau bagi ahli fikih, bahasa ibadah itu, ya, syariat itu disebut dengan hukum taklif. Ini Imam Sya'rani yang ngasih perbandingan, nanti silakan cek kitab beliau. Tapi bagi ahli ma'rifat, orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, tidak hanya disebut taklif. Taklif ini untuk awamul muslimin, orang baru ngaji. Kalau sudah lama ngaji, mesti naik kepada makom berikut. Ibadah yang tadinya taklif beban, naik kepada ta'arif. Apa arti ta'arif? Beribadah karena cinta kepada Allah, karena sudah kenal yang disembah, maka kemudian merasakan lezat dalam menyembah. Nanti silakan dilihat di kitab Tabaqatnya Imam Sya'rani, itu disebutkan perihal-perihal itu. Saya pernah membedah itu ketika berkunjung ke sahabat kita di salah satu pesantren di Jambi, ya, Buya Marbutin namanya. Ya. Nanti ada video di situ kajian mengenai kitab Imam Sya'rani. Di situ pembahasan apa itu ta'rif, apa itu taklif. Jadi pembahasan ini dari ulama semua. Kita nggak akan keluar dari manhaj mereka. Insya Allah. Itu gunanya bermursyid. Kalau keliru nanti ada yang menegur. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kembali ke hadis yang tadi, bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Segumpal daging ini mirip dengan satu pohon di tanah Arab yang bernama pohon sanubari. Maka orang kita dulu sebut hati sanubari. Hati sanubari itu hati fisik. Saya ceklah ke kitab Imam Ghazali, ketemulah istilah itu, al-lahmu as-sanubari. Nanti kalau keliru silahkan dicek para kiainya, mungkin istilah saya ada kurang pas, ya, saling melengkapi. Al-lahm, daging sanubari yang mirip bentuknya dengan buah pohon sanubari. Orang Melayu lama sebut pohon itu pokok sanubari. Nah, itu dia punya buah mirip seperti jantung kita. Tapi ingat, ini jantung secara fisik. Ini makanya perlu baca kitab, ya. Bagi yang nggak bisa bahasa Arab, cari ikhtisar atau ringkasan Ihya Ulumuddin, sudah diterjemah. Di Batam banyak orang jual toko buku, ya. Kalau nggak online, cari bab di atas bab 20. Kalau nggak salah ini bab 21. Bab berapa? Nah, nanti cek di situ ketemu. Imam Ghazali pertegas, yang dimaksud di dalam hadis ini bukan sekedar hati atau jantung yang daging itu, tapi itu jantung rohani. Jantung di dalam ilmu zikir disebut itu latifah qalbiyah, titik halus yang berkait dengan kolbu. Dia bukan di jantung, tapi tidak lain daripada jantung. Nah, berkait dengan jantung. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari, masalul hayy masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir seperti orang hidup, orang yang tidak zikir seperti zombie, orang mayat di jalan. Itu sebabnya kalau kita sentuh hatinya nggak tersentuh. Tapi insya Allah yang hadir malam ini, hadirnya pertanda kolbunya hidup. Cuma kalau sehat saya nggak tahu, sepertinya ada penyakit. Tapi ciri-ciri orang yang mau sehat, dia mau datang untuk menyembuhkan kolbunya. Salah satu nama baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini punya nama banyak, lebih dari 200. Ini para kiai kalau pernah nyantri pasti dapat ijazah dalail. Dapat kiai? Dalam kitab dalail di muqaddimah setelah al-asmaul husna ada asma Nabi, nama Nabi SAW. Salah satu nama beliau yang dibacakan dalam sholawat disebut tibbil qulub. Tibbil fisik iya, tapi kalau fisik itu dokter juga bisa, nggak perlu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu tibbil qulub. Ingat beliau, kalbu sembuh. Hebat ya. Ingat Rasulullah SAW, kalbu sembuh. Masalahnya, adakah yang bisa ingat Rasulullah SAW? Ada yang ketemu Rasulullah nggak?
Ada yang sudah jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum, karena tidak jumpa baginda Rasulullah SAW. Maka wajib jumpa orang yang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Siapa yang berjumpa Rasulullah? Sahabat. Kalian jumpa sahabat? Kalau gitu murid sahabat, tabi'in. Ada yang jumpa tabi'in? Ya salah, sama lah nasib kita ya. Tapi saya mau tanya, Rasulullah yang wafat itu badannya apa ruhnya? Berarti ketemu fisik tidak mungkin. Tadi kenapa Bapak Ibu masih berani mengatakan, ya Nabi, salam alaika? Wahai Nabi, tolong terima salam dari hamba. Kenapa berani kita mengatakan begitu? Karena ruh kita tahu ruhnya masih hidup. Ruh kita sadar bahwa ruhani beliau masih hidup. Maka adab kalau baca marhaban atau ya Nabi salam alaika, iktikadkan bahwa ruh kita berjumpa dengan ruhaniah beliau. Dalilnya apa? Dalilnya banyak ya. Mau berapa dalil Pak? Paling saya bacakan juga nanti, yang hafal para kiai doang nanti ya, nggak usah saya bacain lah ya. Kiai ini udah capek bacain hadis ya. Siapa yang salawat kepadaku, Allah kirimkan malaikat sayyarin, tawafin. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Kalau sayyarah bahasa Arab sekarang itu mobil, tapi sayyarah dalam hadis Nabi itu malaikat bersayap yang Allah ciptakan saat ada orang bersyukur. Yuballighunani salamakum, tugasnya menyampaikan salam kalian. Saya bertanyalah kepada beberapa syekh, apa kata beliau? Tahukah engkau, itu malaikat dicipta dari sholawat orang yang ikhlas dan tulus. Itu kalau diterjemah bisa, inna lillahi malaikatan sayyarah atau sayyahin, tawafin, itu banyak macam jenis. Yuballighunani salamakum, tugas dia menyampaikan salam kamu. Jadi satu daripada sholawat, Allah ciptakan malaikat tugas, dan itu datang kepada ruhaniah Rasulullah SAW. Itu kalau memburu jawaban Nabi secara nur malaikat. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih mulia nur Nabi atau nur malaikat? Benar nih, terbidah lagi. Di kitab-kitab maulid, semua kitab maulid di situ disebutkan hadis yang menurut ahli hadis bermasalah, tapi menurut muhibbin Rasulullah ini tidak masalah. Hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Coba cek kitab maulid. Yang pertama Allah cipta adalah nur Nabi engkau wahai Jabir. Hadis ini bermasalah menurut ahli hadis, tapi oleh ahli ma'rifat hadis ini sahih, karena mereka menyaksikan nur baginda Nabi Muhammad SAW. Ahli hadis masih debat, pokoknya hadis tidak sahih riwayat fulan wa mafhud wa ghairu sahih fi rawi mudhawi. Itu ahli hadis. Tugas ahli hadis mengkritisi riwayat. Enggak apa-apa, kita enggak marah. Saya kerjaannya 15 tahun begitu Bapak Ibu, mengkritisi kiai mana aja masalah hadis, kemana-mana saya kritik kiai. Ternyata dikritik depan umum tuh gak enak. Baru sadar pas sudah dikritik depan umum. Oh begini ya rasanya dikritik depan umum. Itu kiai kalau baca hadis palsu langsung saya tegur. Kiai, ini agen hadis palsu ya. Langsung begitu. Dulu ya masih awal-awal lagi bocos ngajar hadis. Lama-lama ketemu guru-guru mursyid mengajarkan adab-adab memikul ilmu hadis. Oh ternyata ini beda-beda kamar. Jadi kalau ada ahli hadis bilang hadis dhaif itu secara ilmu kan banyak. Ilmu banyak kan? Orang sembuh aja nggak mesti ke dokter, bisa ke dukun, bisa ke kiai, bisa meditasi kata kawan, bisa berzikir, bisa ruqyah, macam-macam orang mencari jalan untuk sembuh. Semoga hati dia terbimbing menuju jalan Allah, sehingga dia tidak menyekutukan Allah dalam penyembuhan. Kalau mengobati fisik pun banyak jalan, maka memahami agama yang merupakan penyembuh akal, penyembuh qalbu tentu juga banyak jalan. Maka hadis juga jangan marah-marah juga kalau kita mengatakan ini hadis secara rohani sahih. Ya?
saya nggak usah sebutlah pengalaman rohani saya mengenai nur itu ya. Nanti disebut halu lagi oleh orang yang nggak ngerti ya. Wajar dia nggak sampai, maka dia sebut pengalaman kita halu ya. Nggak apa-apalah. Lagi sholawat ada yang nangis, ada yang bengong, kenapa sih nangis gitu ya, ya. Karena pengalaman rohani itu di dalam sini. Kalau orang nggak lihat, wajar dia ngeliat pakai matanya, dia memikirkan pakai akalnya. Pengalaman rohani bukan wilayah mata, bukan wilayah akal, bukan wilayah baca kitab. Yang tertulis dia baca kitab, yang tersirat bukan yang tersurat. Ditulis di Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itu tulisan di mushaf. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah hati tenang. Coba Pak sebut nama Allah, tenang nggak hatinya? Saya nggak yakin tenang hatinya. Coba sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Ini mana tenang begitu? Nggak punya teknik. Ini ada obat, ada herbal. Kita ini yang bukan dokter, bukan herbalis, bisakah meramunya? Bisa-bisa keracunan. Nah, inilah yang terjadi. Ini yang dikhawatirkan sebagian ahli fikih. Kalau ada orang ngaji tarekat tasawuf tidak kepada ahlinya, nanti itu ramu-ramu zikir sendiri. Keracunan zikir namanya. Ada orang keracunan jamu, ada orang keracunan obat. Nah nanti begini dia kalau keracunan zikirnya. Udah banyak yang datang ke kita, nggak sedikit karena keracunan, karena coba-coba ramu zikir sendiri, ego tinggi, gengsi ngaji ke kiai, gengsi ngambil talqin zikir bayat kepada mursyid. Nah itu yang terjadi. Gengsi itulah musuh kita sendiri. Inna ada ikama dan jantai. Musuh besarmu, mau dia ustaz, mau dia orang awam, itu dirimu sendiri. Mabina jantai. Nah, diri kita sendiri. Jadi dua sisimu, kanan dan kiri. Antara kanan dan kiri, itulah dada kita. Jadi yang bikin kita ini terhalang dari keberkahan ilmu, ini dada yang musuh saya, ini orang berilmu. Imam Ghazali termasuk telah dia belajar tasawuf, tapi ketika dia ketemu mursyid yang pas, rohaninya langsung meningkat cepat. Dan Imam Ghazali mengalami banyak pengalaman, tapi dia tidak halu. Dia tahu ini syaitan, ini nggak syaitan, dia tahu. Ini was-was, ini ilham. Imam Ghazali tahu kenapa ilmu syariat dia kuat. Maka bagi yang gak kuat ilmu syariat, wajib intensitas berguru kepada syekh, sehingga belajar zikir tidak halu dan was-was. Kalau enggak, tambah zikir, tambah was-was. Paling parah nanti merasa dirinya wali. Paling hebat lagi, merasa dirinya wali kutub, bahkan Imam Mahdi. Coba karena berzikir sendiri. Nah itu yang keracunan otak ya, keracunan zikir, keracunan ilmu hakikat, karena berhakikat tanpa ahli hakikat. Kita ini sering tidak adil, sakit badan datang ke ahlinya dokter, sakit kolbu tidak datang ke ahlinya. Padahal ya adil engkau karena itu dekat, akrab, dekat kepada ketakwaan.